Malam teman-teman cerdas keuangan, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya ya, Erlina Juwita, founder dari Cerdas Keuangan. Di acara Instagram Live hari ini kita akan membahas berbagai hal seputar perencanaan keuangan. Nah, apa kabar teman-teman? Nggak terasa ya. Oke, halo Elsa, apa kabar semuanya? Ini nggak terasa nih, sekarang udah bulan ke-11 di tahun 2021 ya. Berarti kan sudah tinggal 2 bulan lagi nih ya kita menghadapi tahun 2022. Oke, cerdas keuangan saat ini bersyukur banget karena kita memang sejak 2012 secara konsisten selalu ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat atas pentingnya kecerdasan keuangan. Alhamdulillahnya juga tahun ini kami ditunjuk dan dipercaya menjadi advisory board kategori industri pada Politeknik Negeri Jakarta untuk menjalin paket kerjasama sebagai upaya supaya mahasiswa tetap cerdas keuangan. Baik. Oke, jadi malam ini spesial banget ya karena saya akan mengundang Kak Paula Sembiring nih. Kebetulan Kak Paulanya sudah join nih. Saya wave dulu ah. Ya, Kak Paula Sembiring adalah financial coach dan professional coach di Loop Institute Indonesia dan juga founder dari Changemaker Consulting untuk membahas tema yang sangat menarik yaitu financial coaching saat pandemik. Nah, bagaimana prospeknya ke depan ya, kemudian apa aja sih peluang yang dapat dilirik di dunia percoachingan ini. Oke, saya akan invite Kak Paula dulu ya, sebentar ya teman-teman. Oke, halo Kak Paula. Kata Kak Eet sekarang traveler, iya bener Kak, sebentar ya. Aku invite dulu. Oh, di sini ya Kak Paula. Nah, Kak Paula di app. Ya. Halo. Wow. Halo. Assalamualaikum Kak. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Apa kabar? Saya perbaiki perbaiki semua supaya enak endang dipandang oleh Pak Edi sama Coach Viko juga ya. Alhamdulillah. Oh iya, halo Kak Viko. Iya. Kak agak turun, nah oke. Agak naikin sedikit lagi. Sedikit di tengah. Ya. Kak Paula ini lagi di Jakarta atau di Medan nih Kak? Alhamdulillah saya masih berada di kota Medan karena memang masih fokus dengan di Medan juga ada opportunity dan ada memang dengan keluarga saya lagi urus orang tua saya. Oke. Jadi masih di Medan menjalani bisnis ya Kak ya? Iya, nggak tahu ternyata kota tercinta memberikan opportunity kepada saya. Nanti kita tanya ya sama teman-teman, Mbak Rina, apa Mbak Hani, bener nggak ya di masa pandemi kita melakukan investasi bisnis gitu? Oke. Thank you banget ya Kak, udah join nih, udah hadir sebagai narasumber di kesempatan malam minggu ini. Jadi biasanya kalau malam minggu kita ngapain ya? Ini gila. Nongkir biasanya, nongkir ya. Iya, jadi teman-teman, jadi kita bersyukur ya saat ini udah hadir di tengah-tengah kita nih Kak Paula, coach profesional untuk financial coach dan juga pengalamannya udah belasan tahun loh di dunia percoachingan. Nah ini dia, kalau begituin aku jadi takut. Masih belajar, santai. Ini udah oke ya, posisi udah oke ya. Udah sip. Jadi teman-teman cerdas keuangan, kita simak ya obrolan kami ini ya. Temanya kan financial coaching saat pandemi, karena kita tahu ya Kak, saat pandemik ini kan memang banyak sekali yang terdampak gitu ya, banyak sekali adaptasi baru. Nah, juga khususnya untuk dunia percoachingan gini Kak ya. Nah, sebelum membahas lebih dalam nih, saya masih penasaran nih Kak. Mungkin Kak Paula bisa cerita sedikit deh, gimana nih awal mulanya Kak Paula mulai menggeluti dunia percoachingan ini. Jadi
what inspiring you the most? Ya, selamat malam. Assalamualaikum buat semua ya. Waalaikumsalam. Hengkai dari Pontianak bergabung, Mbak Kartin dari Bandung ya. Jadi gini, saya itu senang proses pembelajaran, ya. Senang sekali memberikan proses pembelajaran baik diri saya dan orang lain. Dan saya merasa bahwa potensi setiap manusia itu ada potensinya. Tinggal kita bantu bagaimana potensi itu bisa keluar dan bisa membuat dia percaya diri untuk take action. Kadang-kadang kita kan gitu ya Kak ya, kita pengen seperti saya gitu. Bener nggak ya melakukan investasi bisnis di masa pandemik ini? Walau seorang coach, saya juga di coaching oleh coach saya yang lain juga. Bener nggak itu? Untuk meyakinkan, oke, sekarang kita lihat bagaimana ya opportunity-nya, hambatannya, kemudian alternatif apa yang bisa dilakukan yang berbeda di masa pandemik ini gitu. Karena sosial dan behavior customer juga berbeda, iklim sosial ekonomi dan politik regulasi juga untuk pembisnis berbeda gitu ya. Jadi agility, adaptasi, kelincahan beradaptasi. Jadi saya perlu dibantu juga untuk meyakinkan bahwa apa yang saya lakukan ini bisa maksimal profesionalisme saya, pengalaman saya, potensi diri saya untuk meyakinkan bisnis ini sukses. Nah, jadi kalau boleh saya ngobrol dulu ya teman-teman, Jakarta, Katrin, ya halo, bahwa gini, proses pembelajaran manusia itu kan ada training, gitu ya, ada consulting, ada mentoring. Nah, tahun 90-an keluarlah ilmu coaching yang kita adopsi dari dunia olahraga. Biasanya kan coach gitu ya. Oh iya, benar. Pelatih. Siapa sih coachnya? Seorang misalnya Lionel Messi gitu ya untuk sepak bola gitu. Jadi seorang coach itu adalah membantu bermitra dengan coach kliennya untuk menemukan potensi diri terbaik, profesionalisme terbaik, sehingga seorang coach atau klien dapat menemukan alternatif untuk problem yang dihadapin atau tantangan yang dihadapin, sehingga dia percaya dirinya ada, potensi dirinya keluar, sehingga tujuan yang ingin dicapai itu tercapai. Nah, dalam prosesnya bagaimana? Proses coaching ini gampang, Mbak. Gampang banget. Prosesnya? Cuman lewat ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol tapi bermakna. Oke. Berarti ngobrol-ngobrol itu arahnya kemana aja biasanya? Ngobrol bermakna itu begini. Kita akan memprovokasi pemikiran daripada klien atau coach kita. Karena tadi kita menganggap kita sangat empati dan kita sangat percaya semua orang itu punya potensi, punya kepintaran, punya kemampuan, hanya perlu dibantu untuk dapat melangkah dan take action dan untuk memutuskan. Itu. Jadi kita hanya facilitator. Jadi kalau saya contohkan Mount Everest deh, siapa nih Kak Hani kan seneng naik gunung sama suaminya gitu ya. Kak Hani. Sama Mbak Anis juga sama Mbak Egi Bandung. Nah, waktu kita naik gunung itu ada namanya yang membimbing kita Sepa ya biasanya. Sepa apa sih itu? Nah, gitu. Nah, coachnya tinggal gitu ya. Ya, waktu kita sampai di puncak gunung, seorang Sepa tidak akan menginjakkan kaki di puncak gunungnya, Mbak. Dia akan mempersilahkan orang yang dia bawa untuk menjejakkan kaki dan benderanya. Iya, itulah seorang coach. Seorang coach rela tidak tampil, tidak menjadi bintang. Yang bintang adalah coachingnya. Itu, jadi proses coachingnya itu. Gitu. Jadi seperti Serpa ya, yang suka membimbing seseorang ke puncak gunung, tapi pada saat dia ingin mencapai puncak gunung, dipersilahkan duluan ya, yang dibimbingnya untuk mencapai duluan. Oh, begitulah coach ya berarti ya.
Iya. Jadi jadi Coach Paula ini keren banget nih, Coach Paula. Apa namanya tuh istilahnya gitu. Maksudnya gini loh, Coach Paula kan sudah belasan tahun gitu ya di dunia Santai ya, percoachingan. sambil minum-minum ya kita Iya, ya. saya juga nih. Minum juga nih kita. Ya, Mas Riyadi, Mbak Ayu, Mbak Mira, ayo kita kopi yang terbaik. Coach kan udah 11 tahun ya, Coach. Oke. Pengalamannya suka dukanya kayak gimana, Coach? Menjadi financial coach dan professional coach gitu. Ini tadi karena kita bermitra gitu ya. Bermitra itu kita itu harus punya kode etik sebagai coach. Adalah satu confidentiality ya. Kemudian kita no judgment. Kita sangat respect dengan persepsi orang, dengan value orang lain, yaitu klien atau coach kita gitu ya. Nah, kadang-kadang tantangan terberatnya adalah kita sebagai leader. Sebagai leader juga, kan saya juga profesinya sebagai leaders juga. Nah, kadang-kadang leaders itu ego saya keluar. Kadang-kadang gini loh Mbak contohnya. Misalnya tujuan keuangannya apa? Oh, saya pengen ini coach, pengen dapatkan uang 5 juta lebih. Aduh, hari-hari begini 5 juta untuk apa? Kadang-kadang kan pengen gitu ya. Iya, nyotos gitu ya. Halo, 5 juta kalau punya anak 2, kumaha di Jakarta kan gitu. Nah, itu hal-hal yang sebagai leaders kadang-kadang kita nggak boleh menjudgment, tidak boleh jatuhnya ke mentoring. Kalau mentoring itu kan transfer experience ya. Aduh, kalau mau 5 juta beda aja. Beda ya. Iya. Mentoring beda ya. Iya, tadi misalnya 5 juta dia Grab gitu ya. Untuk nambah 5 juta, ya susah amat, tambahin aja jam kerjanya kan gitu. Tapi kan nggak boleh. Mulut ini harus bengkem, harus respect, dan bahkan posisi dia, kondisi dia, pemahaman dia masih di sini. Tinggal kita mau mencapai dia, membawa dia ke 5 juta dengan cara yang dia enjoy dan percaya diri dan ditemukan oleh dia sendiri gitu. Itulah dilematis karena saya profesinya masih sebagai leader gitu kan, masih kerja. Dilema juga ya berarti ya. Berarti dilema juga ya. Apakah bisa nih coach, seandainya seorang konsultan kemudian dia pingin menjadi coach juga, pingin menjadi mentor juga, apa nggak keaduk-aduk tuh coach ininya, coach? Challenge-nya itu. Iya, banyak sekali dari pembelajaran saya, semua orang bisa belajar teknik coaching. Ya, cara menjadi seorang coach itu gimana, mendapat sertifikasi. Namun esensi dan ruhnya ketika dia bertemu dengan klien atau coaching, itulah Mbak the real-nya. Kadang-kadang ada nangis gitu kan, aduh anak saya nggak suka minum susu, gimana caranya coach ya? Ya elah, gitu aja ya, buat aja ke agar-agar yang rasa susu, kan gitu ya. Tapi kan kita nggak boleh ngomong gitu. Jadi gimana? Apa yang Coach Paula lakukan saat menemukan hal-hal kayak gitu? Biasanya Coach Paula lakukan apa? Nah, kita itu memang jam terbang nggak bohong. Kita harus tetap berlatih. Sama seperti kalau Kak Juwita pasti kan kemarin bilang detox dulu keuangannya, nggak ujuk-ujuk. Saya pokoknya Mbak mau punya uang 1 miliar 2 tahun lagi di 2024 gitu. Padahal Mbak bilang detox dulu kan gitu ya. Nah, jadi kami pun akan membantu untuk membuat dia kesadaran diri dia, di mana dia berada, dan kenapa penting tadi 5 juta. Angka 5 juta itu penting kenapa bagi dia. Oke, gitu. Cari alasannya berarti misalnya. Reasonnya ya, oke. Iya. Iya. Kemudian kalau udah kita temukan reasoningnya, terus kemudian ngapain Coach? Apa yang dilakukan lagi? Jadi gini Mbak, tahapannya itu kita juga ada proses, misalnya kalau financial planning itu bisa ada step-stepnya, ada 7, ada 5, ada 10 sesuai dengan konsultan masing-masing kan gitu ya. Nah, jadi tahap pertama Mbak, yang paling fondasi sebagai seorang coach itu tantangannya adalah ketika
tahap pertama ingin menentukan fokus dia, tujuan dia coaching dengan kita apa. Oke. Siap. Karena Berarti goals-nya itu bukan goals-nya saya, goals-nya klien saya, kan gitu ya. Hari ini 5 juta penting bagi dia. Oh, ternyata sebenarnya 5 juta itu kecil, tapi ternyata dia mau melakukan biaya pengobatan orang tuanya secara rutin tanpa mengambil cash flow dari keluarganya. Ngerti ya Mbak ya? Nah, tadi kalau kita bilang, halo 5 juta, kalau saya tadi udah adjustment, ada pemikiran-pemikiran negatif, bahwa ya Allah, ngomongin bayar saya hanya ngomongin 5 juta, ngapain aja bro, sister, gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Harus respect, harus empati. Jadi tujuan dia sebenarnya apa? Penting banget Bu, karena saya nggak mau ganggu keuangan keluarga dan saya nggak mau supaya suami saya respect kepada saya. Nah, ternyata ada behind the skin-nya yang memotivasi dia gitu. Nah, nanti pun waktu dia bilang sudah kesadaran karena penting untuk memberikan pengobatan orang tua, kita akan tanya lagi Mbak, angka 5 juta itu benar apa enggak? Angkanya dari mana? Nah, selalu kita melakukan provokasi pertanyaan kepada dia. Ya kan untuk biaya dokter 1 bulan, biaya makan, biaya vitamin. Tapi saya belum masukin ya biaya untuk ini. Apa tuh namanya, misalnya kalau orang tua yang jatuh itu, fisioterapi. Oh ternyata coach, setelah kita ngobrol saya sadar, kayaknya saya juga mau ngasih perawat deh. Di perawat itu 2 juta. Jadi kayaknya saya 7 juta deh coach. Ngerti nggak Mbak? Nambah. Ya, tapi nggak boleh dari kita. Ngerti nggak? Oke, jadi dia explore sendiri ya. Iya. Kita akan provokasi dengan pertanyaan yang empati dan positif, sehingga dia terbuka untuk ide-ide apa lagi ya untuk supaya bapak saya kena stroke tapi harus bisa mandiri lagi, berarti ada fisioterapi, untuk saat ini harus ada perawat. Kan tadinya nggak ngerti kenapa 5 juta itu asal aja ngomong. Tugas seorang coach lah untuk membantu dia melihat permasalahan secara helikopter view-nya gitu. Berarti terus seperti menemukan blind spot-nya orang itu ya. Jadi menemukan. Betul. Ya. Nah, kemudian kita akan provokasi lagi. Mbak, dari angka sekarang 5 juta ke 7 juta yang Anda butuhkan. Kondisi sekarang bagaimana? Kita tanya lagi, Mbak. Oh, sekarang saya punya uang jajan. Supaya dia nggak berat banget. Uang jajan sih dari suami, kalau udah dari suami kan suka-suka saya ya Bu. Biar dia yang ngomong, dia yang jawab, kita harus diam bungkem. Oh iya dong Mbak, jangan ikut ngerumpi. Iya dong, orang udah dikasih suami suka-suka kita dong. Nggak boleh juga seorang aja. Gitu. Jadi tampung dulu tuh semuanya ya. Tampung aja. Tampung, karena value. Itu tadi value berkeluarga, uang bersama itu, atau uang kamu, uang aku, itu kan value keluarga coach kita, bukan value saya loh. Ngerti nggak Mbak? Jadi kita nggak boleh intervensi, nggak boleh intervensi. Jadi saya rasa gini deh, coach, kayaknya kalau dia udah kasih saya uang jajan saya 1,5 juta, saya rela deh, saya cuma 500.000 aja untuk ke salon, 1 juta saya untuk orang tua. Berarti posisi sekarang gimana? Berarti saya butuh 6 juta. Ngerti ya Mbak ya? Dari 7 juta ke 6 juta, jadi 6 juta. Itulah yang harus kita provokasi sehingga dia menemukan financial planning-nya itu apa sih sebenarnya. Financial coaching ini hanya sarana untuk menemukan ide kreatif bahwa dia mampu memenuhi dan dia bisa take action untuk mencapai 7 juta. Karena gini, yang paling penting dari seorang coach adalah tadi keberanian untuk diam. Kesanggupan untuk diam gitu ya. Iya Mbak Nelly, terima kasih. Halo Jakarta, Mbak Nelly juga seorang coach ya, sama
Dokter Ida Farida juga, seorang dokter juga harus sebagai coach juga ya mestinya. Nanti kita bisa invite ya teman Coach Paula yang mungkin mau ikutan di sini bisa. Iya. Jadi sama seperti orang dokter ya Kak Farida ya. Kita itu bertanya, kadang-kadang maaf ya Kak Farida, udah ke dokter, udah bayar, ditanya-tanya, kamu sakitnya apa? Ya kalau saya sakit, saya ke dokter gitu. Seorang coach juga gitu, Kak. Jadi tadi dari 5 juta ternyata 7 juta, kemudian 7 juta ada uang 1 juta, jadi dia mencari PR 6 juta. Gitu ya. Itu kan itu dari dia sendiri. Nah, yang penting kesuksesan semua orang, apapun profesinya adalah action. Betul nggak? Betul. Ide berjuta-juta, kreativitas 1000, tapi kalau nggak di-actionin semua nggak akan jadi apa-apa. Nah, sesi coaching ditutup dengan cara komitmen dia tadi dengan dari 6 juta sisa yang belum didapat itu, apa yang mau dia lakukan? Kita tanya lagi, enak seorang coach itu cuma nanya-nanya kayak dokter, dibayar mahal lagi ya Kak Ida ya. Oh, menarik nih. Kalau misalnya mau mengikuti jejak Coach Paula nih menjadi financial coach, itu langkah-langkahnya kayak gimana Coach? Apakah harus ikut sertifikasi atau mesti ada pelatihannya? Kayak gimana sih Coach? Iya. Nah, saya itu karena tadi saya seorang leader di suatu perusahaan, pengalaman saya adalah sales gitu ya. Jadi saya misalnya pegang sales Pontianak. Ini Pontianak, halo Budi sudah ikut bergabung. Halo Pontianak, gitu ya. Misalnya kita targetin biasalah orang sales dari 3 miliar sampai 13 miliar waktu itu. 6 bulan gitu ya. Mereka sampai ngadu ke BOD saya, Board of Director, Bu Paula maunya apa sih, target tuh berapa? Pertama 3 miliar, besok 5 miliar, bulan depan 7 miliar gitu kata mereka ya. Sampai akhirnya kita menebus 13 miliar, sampai apresiasi perusahaan kita mini trip khusus Pontianak itu adalah ke Kuching dan ke Singapura gitu ya. Itu prestasi yang luar biasa. Terus udah saya tinggal gitu ya, setelah itu kok enggak 13 miliar lagi Mbak. Setelah 6 bulan saya ke negara lain dong, maksudnya ke Bali, ke Bogor gitu. Hengki langsung wow, ingat Hengki ya, kamu yang bandel tuh Pontianak itu. Pontianak, halo, ini nih Kak Hengki. Saya nggak bohong ya Hengki ya. Hengki ini top produser saya waktu itu. Tapi dia ini satu orang yang sangat positif. Dia nggak nanya, mau dibilang 3 miliar, 50 miliar, kok kata Bu Paula bisa, saya bisa gitu. Ini Hengki hebat banget. Mantap Hengki. Hengki mantap. Rajanya di Pontianak deh dia. Iya, benar. Sampai aku lupa sekarang tadi ngomong apa sih Mbak setelah itu. 13 miliar, setelah ditinggal kok nggak 13 miliar. Nah, gimana itu? Itu Mbak Hani ya. Terus saya bilang, iya sih, kalau saya tanya Hengki, kenapa kamu nggak 13 miliar? Ya Bu Paula nggak datang sih. Ya Bu Paula sekarang megangnya Bandung. Ya Bu Paula sekarang megang Medan. Kayaknya jadi saya ada yang salah. Saya mengevaluasi diri saya. Saya bilang saya coaching, mentoring, training. Ternyata saya berkolaborasi dengan HRD saya baik sekali waktu itu. Saya bilang, saya ajarin deh coaching yang bener gimana. Karena kalau training, saya udah alhamdulillah sertifikasinya udah banyak. Karena memang saya lahirnya dari training, mentoring, ya gitu. Sama financial planner sama Pak Andoko kan. Jadi itu udah katam. Sekarang saya coaching deh. Ternyata saya salah Mbak. Bukan coaching. Saya tuh ngomongin mentoring sama consulting ke mereka. Sehingga engagement-nya kuat, tapi action-nya itu nggak melekat ke dirinya. Waktu saya pergi, nggak 13 miliar lagi. Ngerti nggak? Ya tapi paling nggak dari 13 miliar turunnya sedikit lah ya Coach ya, nggak terlalu drastis kan? Tuh, si Hengki ketawa. Tetap aja kalau turun ke 9 miliar itu atau berkat bimbingan Ibu Ola tuh tetap
tuh, masih aja. Padahal nggak boleh. Dari Kak Paula. Jadi gini, Kak, gini deh, bro and sister, biaya untuk sertifikasi coaching itu mahal sekali ya. Banyak penyelenggaranya di Indonesia. Kalau mau ke Singapura yang dekat juga boleh. Tapi yang penting Andanya sendiri mau jadi coach apa enggak. Karena tadi ya, bisa nahan mulut, bisa positive thinking, bisa respect dengan value-value orang, dan tidak judgment. Kayak tadi, 5 juta. Ya kan lucu itu enggak boleh gitu ya. Nah, jadi kemudian komitmennya gini loh Kak. Gimana ya? Minum susu deh anak kita, saya waktu itu. Susah sekali minum susu setelah masuk sekolah dan usia tertentu. Karena mungkin dari bayi ya dikasih susu, muntah tuh anak-anak gitu ya. Namun waktu kita tanya, waktu dia mengalami ujian, dan kan anak-anak itu dulu pulangnya jam berapa? Jam 3, terus ada kegiatan ekskul, pokoknya sama dengan orang kerja ke rumah, kan gitu ya Mbak ya? Nah, kemudian kalau asupan gizinya kurang, pasti drop kan? Nah, ada momen tertentu waktu dia mau ujian, mau mengikuti kegiatan sesuatu, dia drop. Terus saya evaluasi, menurut kamu, kenapa kamu bisa gini? Ya kan banyak pekerjaan, banyak PR, banyak organisasi. Oke, menurut kamu yang paling penting, yang mana? Semua penting. Waduh, gitu ya. Mulai nih, si coachnya mulai jalan ini. Padahal, aduh tolong ya, eskul yang itu bisa dikurangin. Enggak, tapi kan kita nggak bisa gitu ke anak-anak. Kita harus respect gitu ya. Terus kita tanya lagi, menurut kamu dengan waktu yang singkat ini untuk kamu bisa masuk persiapan waktu itu ke universitas, yang paling penting apa gitu? Ya sebenarnya iya sih, eskul yang Prancis nggak usah dulu deh ya, karena kita kan nggak tahu juga, yang penting masuk dulu lah universitas. Oke, menurut kamu apa lagi? Ya, aku harus istirahat, aku harus tidur, aku harus minum asupan. Vitamin apa yang perlu Bunda buatkan, apa support? Ya udah deh, aku mau minum susu. Nah itu nyari susu sendiri, ngerti nggak? Ngerti ya. Akhirnya dia minum susu sesuai dengan jenis dia, dan nggak usah kita suruh-suruh. Udah ada susu belum? Udah minum susu. Ngerti ya Mbak? Betul. Nah itulah si Hengki itu kemarin waktu saya mau berpisah dengan dia, anak saya dengar, wah aku ya ini. Mbak Alicia, halo. Alicia jujur kacang panjang, bener apa enggak? Bunda berubah ketika setelah belajar coaching dan bener ya? Coba nih Mbak Alicia mana, mau nggak join Mbak Alicia? Mbak Alicia diajak join, bener. Iya, jadi Bunda itu berubah total setelah coaching karena tidak otoriter seperti emak-emak bapak kita, nggak top down. Selalu ditanya kenapa, mengapa, positifnya apa, kamu sendiri gimana. Jadi komitmen itu jelas. Jadi karena gini, Hengki tadi kan sebenarnya, mana Hengki masih ada atau enggak? Hengki itu kalau agent atau orang sales kan money, income kan Mbak? Iya. Jadi saya dulu coachingnya nggak ngomongin target perusahaan Mbak. Ya, okay. Karena kalau target perusahaan itu punya perusahaan. Tapi sebagai saya wakil perusahaan, otak saya bekerja antara mentoring dan coaching, saya tanya ke mereka. Karena saya sistemnya mitra bisnis ke mereka. Hengki, kamu mau 1 bulan komisi dari saya berapa? Nah, kalau dia bilang 5 juta, otak saya kerja di belakang. 5 juta berarti produksi dia cuma 1 M. Gua tahu potensi Hengki ini 3 miliar. MBR ya. M itu miliar. Nah, nggak bisa lagi saya bilang, Hengki nggak bisa gitu. Kamu kan punya potensi, kamu bisa 3 miliar. Mikir dong, ayo dong, maju dong, semangat. Nggak lagi. Saya akan explore, saya ketemu, saya ngobrol, ngopi di Pontianak sama makan pisang goreng. Ternyata Hengki adalah bapaknya sudah tidak ada, dia tulang punggung keluarga,
dia punya usaha bisnis lain yang berbeda dengan bisnis bersama perusahaan saya respect juga, tapi saya tanya, Hengki kalau melotot gitu ya. Kak Hengki, ayo dong diajak join nih sama Kak Paula, sama Kak Oh, saya mau punya material kan kamu ya, toko material saya jalan, saya mau adik-adik saya bisa sekolah dan saya mau nikah. Terus saya tanya, semuanya butuh uang berapa? Saya mau beli rumah. Saya kira-kira akhirnya ketemulah dia harus punya komisi, katakan 50 juta sebulan. Ya udah, otak gue di belakang udah seneng 50 juta berarti 3M. Ya udah. Ngerti ya Mbak ya? Jadi sebagai leader itu perlu sekali ilmu coaching. Nggak bisa lagi sama orang milenial. Hengki ini kan anak milenial. Bilang A, B, C, D. Milenial itu nggak gitu. Dia mau komitmen bersama. Dia mau respect. Dia mau diikat bersama. Gitu. Oh, nggak bisa. Katanya Hengki nggak bisa. Lagi siap. Awak, iya, nggak apa-apa. Kak Hengki yang lagi nggak bisa ikutan. Tapi yang saya katakan itulah terjadi. Saya belajar coaching, baru saya nangis darah. Salah selama ini coaching saya. Saya mentoring dan otoriter dengan kekuasaan saya sebagai orang pusat. Setelah saya rubah, permanen lah. Permanen, kayak tadi, kayak anak saya tadi minum susu itu yang sampai sekarang bukan hal yang saya jadi isu. Paling kamu lagi senang susu yang merek apa? Gitu loh, jadi mensupportnya dengan cara gitu. Gitu ya Mbak ya. Oke, wah menarik banget. Jadi explore itu penting banget ya, explore nggak judgement dan juga nggak mengukurnya dengan status kita ya Kak ya, karena kan pasti beda ya tiap-tiap orang ya. Dan ternyata kalau sudah dieksplor ternyata bisa jadi potensinya lebih besar dari itu ya Kak. Iya, akal orang itu, makanya Allah itu memberikan kita berbeda dengan makhluk yang lain, akal itu. Jadi kita nggak ngerti ternyata dia punya ide kreatif apa. Misalnya si Hengki tadi, Heng, kalau untuk dapat 50 juta komisi, apa yang berbeda yang akan kamu lakukan dengan sekarang? Iya. Ngerti ya pertanyaannya? Apa yang berbeda? Kalau dia tetap sama, berarti kan masih 10 juta komisi. Gitu loh Mbak. Apa cara yang berbeda yang ingin kamu lakukan untuk menambah 40 juta komisi kamu? Terus kita tanya lagi, hal lain. Tiba-tiba misalnya Hengki bilang gini, hal yang sangat bodoh dan yang tidak mungkin bisa dilakukan saya tahu. Seorang coach akan nanya gini, oke, berdasarkan dari 1 sampai 10, tingkat keberhasilannya berapa menurut kamu? Nah, dia pikir 4. Kalau 4, dengan waktu yang satu bulan, apakah kamu masih mau melakukannya? Nah, gitu. Itu ya. Oke. Jadi gitu. Memang benernya jam terbang itu penting banget ya. Karena kalau misalnya baru aja ketemu orang terus nggak punya pengalaman terus gimana gitu loh. Ya nggak sih? Iya. Jadi coaching itu pertama memang ruhnya memperbaiki kepribadian sih Mbak. Saya berubah total bahwa experience kita itu, pengalaman sukses kita belum tentu sukses untuk Sandra saat ini, gitu ya. Ini milenial saya ikut juga nih. Sandra juga coaching saya. Halo, karena apalagi zaman milenial sekarang sama Gen Z. Udah beda banget. Kesuksesan kita dulu Mbak, belum tentu caranya bisa sukses untuk sekarang. Betul nggak? Karena behavior, sosial, ekonomi sangat berubah. Jadi nggak bisa lagi dengan cara itu. Jadi dengan kita bermitra, dengan respect, dengan kita memberikan dia berbicara, mencari ide kreatif, dan tinggal kita buatkan tanpa sadar SWOT analysis. SWOT analysis itu gini, hambatannya kalau kamu lakukan itu, Sandra, waktu itu dia sebagai event, dia mau cari saya sebagai coach, event yang pertama untuk 130 orang, usianya baru 19 tahun, ini pinter banget nih anak, ternyata berhasil kemarin. Walaupun dengan berdarah-darah ya, sakitnya tuh di sini ya Sandra ya. Sandra, mantap ya.
Iya, selamat buat Sandra. Sandra ini di Medan, coach saya. Jadi kadang-kadang yang, nah gini, yang harus kita siap gini Mbak, kalau coachingnya udah nyerah. Nah, jadi proses coaching itu juga misalnya gini, Mbak Juwita mau jadi coach saya membicarakan financial goals untuk 2002 biaya liburan gitu ya. Selama berapa menit? 30 menit ke depan. Jadi sampai waktu untuk konsultasi pun untuk coaching itu Mbak Juwita yang nentuin 30 menit. Oke. Dengan tempat yang kita sepakatin. Kemudian misalnya tadi saya mau ingin menyampaikan apalagi ya, di akhir menit 25 Mbak Juwita bilang gini, Coach Paula, setelah Anda provokasi pemikiran saya capek, udah berasap, selesai yuk, berhenti, boleh. Atau Kak Juwita bilang, Coach, boleh nggak parkir dulu sebagai coaching topinya, kasih mentoring dong, saya lelah. Bisa. Berarti, oke, saya tutup coaching, kita mentoring. Setelah mentoring selesai, gimana? Mau dilanjutkan coaching atau kita gimana? Nah, gitu. Jadi bisa. Gitu. Jadi bisa dimainin ya, mentoring, consulting. Tapi tadi gitu, ambil permisi dulu Mbak Juwita mau apa nih sekarang? Iya. Bukan saya bilang, aduh gini deh Juwita, gue udah tahu. Orang gara itu ya, yang ide lu tadi, yang 1, 2, 3, itu pasti nggak kepake. Gue ada pengalaman dulu. 4, 5, 6 boleh. 1, 2 udah deh. Hapus. Yang lain. Nggak boleh. Coaching itu nggak boleh gitu. Oke. Oh gitu ya. Jadi bisa di-mix dan tidak boleh judgement dan tidak boleh menghambat ide-ide kreatif dari coachingnya sendiri gitu ya. Karena kan memang potensinya dari mereka ya. Gitu. Iya. Tadi goals siapa? Goals Mbak Juwita. Terus yang menjalani nanti siapa? Mbak Juwita. Supaya Mbak Juwita pede, percaya diri, bagaimana? Ya Mbak Juwita yang harus ngomong. Jadi saya akan meningkatkan prospecting 10 orang dalam 2 hari. Bukan dari saya, dari Mbak Juwita. Mbak Juwita lebih actionnya lebih kuat nggak? Karena Mbak Juwita sendiri yang mengatakan gitu. Cuman nanti saya tinggal gitu, di otak saya 10 orang itu saya tanya lagi, 10 orang dalam 2 hari tingkat keberhasilan suksesnya bagaimana menurut Mbak Juwita? Nah, gitu. Oke deh. Ada pertanyaan nggak nih? Kita buka kali ya. Ada pertanyaan ya buat yang bertanya kali ini, nanti ada hadiah surprise nih dari Cerdas Keuangan. Jangan khawatir. Oke, silakan yang mau bertanya. Sambil tadi saya belum jawab yang Mbak Juwita bilang bagi teman-teman yang mau belajar coaching gimana gitu kan ya? Gimana sertifikasi pelatihannya gitu Kak? Akhirnya HRD saya tuh memang orangnya gitu Mbak, kalau cari ilmu mesti dari yang suhu utamanya. Saya nggak mau dari yang yang gimana gitu. Akhirnya ternyata itu persatuan coaching seluruh dunia itu namanya ICF, International Coach Federation. Nah, dialah yang membuat dasar-dasar filosofi seorang coach itu bagaimana, kemudian teknik coaching itu apa. Nah, representatifnya yang di Indonesia itu ada, dan di Singapura ya. Namanya saya dibiayai kantor ya di Indonesia aja. Tapi itu juga terakreditasi dan sangat ini gitu ya dengan yang ICF. Indonesia apakah yang Indonesia? ICF Indonesia ya, bukan? ICF di Indonesia juga representatifnya banyak. Tinggal Mbak nanti bisa pilih, tinggal browsing aja. Ada Loop Coaching Indonesia, ada banyak ya saya bilang ya, banyak. Tinggal nanti teman-teman lihat filosofi coachnya yang membedakan. Filosofi coach itu harus kuat. Nah ternyata seorang coach juga, saya juga sering melihat
teman, saudara yang saya referensikan ikut coaching, gini loh Mbak, kalau mau dibuat profesi saja, ruhnya itu kurang, soulnya nggak dapet. Karena kan gini ya, kita ngobrol sama Mbak Juwita, kita baru kenalan, kita TikToknya enak loh kan gitu ya. Gue percaya deh, gue mau. Tapi kalau Mbak Juwita, kenapa hari ini kita ketemu? Oh ya, saya mau mulai bisnis di masa pandemi, bener apa enggak? Oke, berapa menit Mbak? 1 jam. Mbak Juwita, apa yang dirasakan? Kenapa bisnis? Tidak menggali secara empati, itu akan dirasakan kan? Iya, kerasa. Ruhnya kerasa ya. Kerasa, sehingga setelah saya pelajarin, itulah yang membuat seorang coach itu hanya profesi atau dia memang benar-benar panggilan hati gitu. Kalau yang profesi biasanya ya mungkin bagus untuk dia nambah untuk pengetahuan sebagai leaders di perusahaannya. Paling tidak dia berubah juga adalah gitu. Dia punya filosofi respectnya yang bagus juga. Namun kalau untuk jadi profesi yang sukses itu yang saya analisa yang ruhnya itu memang senang, empati, respect buat orang, tampil sukses, bukan gue karena ini saya hanya bantu untuk lu aja, bukan kehadiran saya buat kamu gitu. Bukan saya bintangnya, tapi kamu bintangnya. Nah, filosofi seorang coach gitu. Gitu, Mbak. Jadi dia rela hadir ada di belakang untuk support ya, support coaching ya justru ya gitu ya. Iya. Kan kita tadi nggak ada yang tahu kan pelatihnya Messi siapa, nggak tahu kan coachnya. Iya. Tapi Messi-nya yang terus-terusan sampai diambil Prancis misalnya kan gitu ya. Yang terus kaya raya dan terkenal kan gitu ya. Iya, betul. Iya. Jadi biasanya setelah kita mengikuti, kita seminggu gitu ya mengenai keterampilan coachingnya, visi dan misi, kemudian kita biasanya disuruh seperti dokter tuh Mbak sama hakim. Jadi kita harus melakukan coach atau financial planner sama kita melakukan sesi coaching pro bono. Pro bono itu berarti tidak dibayar sehingga kita sampai 100 jam gitu. Sampai 100 jam baru kita bisa mendapat akreditasi. Jadi saya sarankan coaching itu bukan hanya untuk financial aja, tapi untuk pribadi. Dan bagus banget kalau kita mau menjadi orang tua yang lebih baik lagi kepada anak-anak kita. Halo bro and sister, ini ada Alisa, nah saya boleh ya curhat.com. Dia karena kita udah jadi kayak temen, kita terbuka. Bunda itu total berubah ya pada saat itu. Oh saya bilang, oh oke. Di situ anak kita nyaman gitu dengan kita, kualitas hubungan itu ya walaupun dia ibu dan anak kuat, tapi bukan hanya itu, lebih dari itu gitu. Jadi mitra bisnis bisa gitu ya, bisa untuk membesarkan bisnis kita ini sama-sama gimana. Terus kalau saya sedang memutuskan waktu itu juga saya akan membuat bisnis konsultan, dia juga akan kasih insight dan saya menghargai pendapat dia sama seperti saya ke konsultan yang benar gitu kan. Jadi sangat bagus lah gitu, sangat bagus gitu. Iya, sayang sekali ya Mbak Alisa nggak bisa join ya. Aku seneng banget nih kalau dua-duanya join. Iya. Share insight-nya juga. Nah, mungkin kalau sebagai tambahan bagi teman-teman yang baru masuk, mungkin ini Pak Grand Yoga, Mas Grand Yoga atau yoga teman saya lupa, Pak Agus juga ya. Jadi proses pembelajaran manusia itu banyak, kita bisa training. Nah kalau training itu transfer skill dan knowledge, gitu kan Mbak ya? Kita duduk di kelas, diajarin ilmu baru, itu training. Jadi memberikan skill dan knowledge trainernya. Kemudian ada consulting. Kok consulting itu ngasih advice, betul nggak? Consulting kan gitu. Oh saya mau bisnis buka cafe coffee nih di pandemik, kira-kira bagusnya gimana? Oh seorang konsultan cafe akan
mengatakan 1, 2, 3, 3. Nah, tuh. Yeah. Kemudian ada lagi mentoring. Mentoring itu berarti transfer experience. Jadi gimana menurut Mas kalau saya mau benar-benar sukses dalam 6 bulan di mentoringnya, oh kamu harus buat menu seperti ini gitu ya. SDM yang dipilih seperti ini, baristanya seperti ini, itu mentoring. Nah, kalau coaching tadi adalah membuka potensi, unlock potensi yang ada, bahwa Mbak Juwita itu sebenarnya bisa loh membuat bisnis kafe kopi. Dengan cara apa? Kita akan ngobrol gitu misalnya. Ngobrol bahwa dengan potensi apa? Kalau memang suka kopi, kalau memang hobi. Tapi kalau cuman untuk profesi aja, ya disingkirkan. Tapi waktu kita ngomong singkirkan itu, kita juga berdialog tuh Mbak. Sebenarnya Mbak apa? Oh saya itu yang benar Raffi Ahmad deh. Sangat profesional, membuat bisnis, merekrut para profesional di bidangnya. Kan gitu. Dia punya uang, saya nggak ngerti cara buat bisnis kaos apa. Tapi anak muda karena follower saya banyak, ya udah saya buat aja desainernya. Saya suruh dia. Ngerti ya? Nah, kalau kita ngomongin bisnis coaching gitu loh. Kalau financial coaching tadi, kita mungkin udah ada gambarannya kenapa tadi seorang ibu yang untuk istri mau memberikan 5 juta, mendapatkan uang tambahan 5 juta untuk orang tuanya ternyata, tapi setelah kita ngobrol ternyata butuhnya 7 juta. Gitu. Itu deh Mbak. Oh gitu ya, oke. Jadi gitu ya teman-teman ya, tuh banyak banget tuh ya insight-nya dari Coach Paula nih. Alhamdulillah nih kita dapat insight banyak banget malam minggu ini gitu ya. Mungkin yang terakhir nih Coach, tips dari Coach Paula nih, gimana caranya untuk menjadi seorang financial coach yang baik, dan buat yang ingin dibantu, buat teman-teman yang ingin dibantu oleh financial coach nih, gimana cara memilihnya nih di masa pandemik seperti ini, khususnya untuk mengatasi masalah-masalah keuangan nih Coach. Gimana Coach? Ini pertanyaan paling berat. Sehubungan dengan ekonomi global, ya kan? Ini ekonomi global. Dan terus terang teman-teman di sini kalau yang berhubungan dengan investasi keuangan, cerdas keuangan dan Mbak Juwita yang paling lebih ahlinya daripada saya. Anda harusnya konsultasi kepada mereka gitu ya. Kalau saya mungkin gini Mbak, meyakinin bahwa kita itu tetap harus nabung. Itu satu dulu, gitu ya. Sesusah apapun harus nabung, tapi nabungnya untuk apa? Itu dulu. Nabungnya untuk apa? Kan gitu ya. Nabungnya untuk apa? Karena tujuan ekonomi masing-masing manusia berbeda, gitu. Nah, paling kalau yang saya pembisnis yang baru set up adalah pastikan ada proteksi dulu, gitu. Proteksi untuk kesehatan, karena pandemik ini katanya ada seri ketiga di Desember. China Desember udah lockdown gitu ya, mengharapkan semua penduduknya membawa makanan dan segala macam. Kalau ekonomi dunia dipengaruhi oleh China sudah melakukan itu, berarti kita harus smart juga. Kita kan harus mandiri, nggak bisa minta tolong sama orang lain. Berarti biaya kehidupan kita bertanggung jawab, kan gitu ya. Nah, jadi waktu saya financial coach, saya akan bertanya, kalau dia terkena dampak, kemarin banyak juga yang terkena dampak pengurangan gaji, Mbak. Karena kan perusahaan udah berat gitu ya. Nah, tinggal berarti yang kita adjust apa? Saya akan tanya. Adjust pengeluarannya, spendingnya, terus kemudian sebagai manusia yang punya potensi diri, apa yang bisa dilakukan? Saya selalu meminta, memprovokasi gitu, Mbak. Hal lain apa yang bisa dilakukan? Tetap Anda sebagai karyawan, toh
perusahaan memberikan hanya 3 hari kerja sehingga dipotong 20%, berarti Anda punya bukan cuma 2 hari loh, saya bilang. Itu kita punya 7 hari. Kita punya 2 hari. Menurut Anda, apa yang bisa Anda lakukan? Dan saya alhamdulillah, Pak Misni nggak mada ikut ya. Seorang laki-laki umur sama dengan saya, istrinya cuma bisa jahit, belajar jahit, akhirnya buat apa? Buat tas-tas masa kini. Sekarang sudah dalam waktu pandemik 2 tahun dia mulai kena PHK, ada pesangonnya. Dengan pesangon dan uang jasa itu kita duduk sama-sama, kita explore yang tadi proteksi dan pendidikan anak, kemudian dia bisa jahit istrinya, bisa kursus. Jahitnya apa? Jangan jahit baju. Sekarang orang juga, nah tapi kan coach itu nggak boleh menjudgment ya. Saya bisanya jahit baju. Lah siapa yang mau beli baju sekarang, siapa yang jahit baju? Terus saya explore. Menurut Anda, dalam kondisi seperti ini, apakah orang membeli baju, spend baju bagaimana? Nah, terus diajak gitu Mbak. Akhirnya dia ketemu ada online kursus, itu tadi itu buat tas-tas lucu-lucu gitu tuh Mbak. Nah, akhirnya ngerti kan? Tadi seorang coach nggak boleh bilang, aduh kenapa buat baju, siapa yang mau jahit baju, pandemik, nggak ada yang mau beli baju, nggak kerja, nggak keluar. Tapi kita simpati, kita provokasi, sehingga ada hal lain, oh ternyata anaknya itu butuh tas waktu itu. Bisa buat. Nah, kenapa itu nggak jadi sesuatu yang ini? Alhamdulillah sekarang berkembang dan dia sekarang bisa menambah lagi dengan franchise roti-roti kecil. Ngerti gitu? Jadi istrinya sudah fokus ke sana, kemudian mereka bisa udah punya tim sehingga mereka buka untuk apa tuh lah roti-roti bun apa gitu ya. Jadi saya bilang kita beradaptasi teman-teman. Allah memberikan kita akal. Di dalam setiap kesempitan pasti ada kemudahan, kreativitas, agility. Kalau kita ngomong leadershipnya agility, nggak gampang loh agility, nggak gampang. Saya kalau boleh curhat.com lagi membuat suatu bisnis. Bisnis itu di jalan itu misalnya ada doorsmere, boleh. Saya buat dong. Setelah 1 bulan, 2 bulan, apa katanya? Berubah, tidak boleh ada doorsmere di situ. Mati nggak? Aku sudah sewa 10 tahun. Tapi seorang pembisnis mentalnya nggak mati. Oke, kemarin saya mau buat doorsmere dengan tempat nongkrong kopi. Orang kan kalau nyuci mobil pasti ngopi, ngeteh gitu ya Mbak ya? Ya udah. Oke, agility apa? Berarti saya harus berubah. Saya sudah 10 tahun menyewa dan sudah bayar di muka. Berarti kopinya menjadi kafe taman yang saya buat lebih besar dengan ada tenan-tenan saya sewain sehingga operasional bisa jalan. Agility, kreativitas. Ngerti ya teman-teman? Jadi berat. Peraturan pemerintah daerah berubah. UMKM kita dibantu. Tapi pelaksanaannya enggak juga. Begitu saya udah buat begitu, keluar lagi kepala dinas baru. Boleh loh doorsmere-nya. Saya kipas-kipas dulu. Ngambil napas dulu lagi. Tadinya udah didesain kafe taman, terus tiba-tiba doorsmere-nya keluar izin. Tapi apakah kita berhenti? Ya enggak, berarti kafe taman yang kena baru setengah, kita buatlah kafe taman mandi mobil atau apa. Itu ya. Jadi adapting teman-teman. Namun memang harus kuat. Mbak Juwita dan di teman-teman cerdas keuangan pasti bisa bantu. Pondasi utama kita sudah kuat dalam daruriyatnya. Makan, minum, sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan, proteksi, kita udah ada dulu gitu ya. Sehingga
spending alokasi investasi untuk bisnisnya udah di cap ya, di cap dengan berapa sehingga kalaupun fleksibelnya berapa sehingga itulah yang bisa kita mainkan. Jadi teman-teman di sini banyak orang sales nggak bisa lagi closing prospecting dengan zaman dahulu kala seperti pandemik. Anda harus mau berubah, digital is must dan lebih empati caranya berjualan, berusaha, karena behavior orang, sosial pandemik ini merubah pola pikir dan persepsi orang. Jadi saya rasa itu sih tipsnya. Jadi kalau mau belajar coaching harusnya bisa carilah yang mungkin dengan dana terbatas karena bisa Anda praktekkan di bisnis Anda dan kehidupan Anda, dan training, sekolah, belajar apa aja di pandemi. Alhamdulillah loh, saya selama pandemi akhirnya selesai juga S2 saya. Selamat, jadi, Coach Paula. Bukan mau membanggain diri, work from home itu kan banyak sekali yang bisa kita lakukan ternyata, betul nggak? Kita bisa bisnis, betul kan Mbak ya? Mbak merasakan, Mbak kan profesional juga. Jadi jangan jadi bangunnya jadi jam 8, habis sholat subuh tidur, jangan. Yuk, Anda harus start, insya Allah Januari 2022 semuanya sudah baik. Investasinya tinggal ke cerdas keuangan, karena saya juga lagi belajar. Tapi saya tanya dong, Mbak Juwita, sebelum ditutup. Iya, gimana? Sebenarnya saya berinvestasi di masa pandemik ini menurut Anda gimana? Menurut cerdas keuangan? Tepatkah atau sangat risikonya tinggi atau gimana ya Mbak ya? Ini pertanyaannya sangat... Saya mesti belajar dulu sama Coach Paula nih kalau untuk pertanyaan buat coaching. Jadi gitu. Pokoknya jadi gitu. Saya harus explore. Kalau Mbak mau detox saya, keuangan saya, pokoknya program pensiun nggak gua ganggu, asuransi kesehatan gua udah ada, asuransi jiwa gua kurangin preminya, karena saya melihat kemapanan insya Allah keturunan kita gitu ya, karena saya mau mengalokasikan untuk investasi bisnis gitu ya. Nah, nanti kita ngobrol ya, nanti kita ngobrol dulu kesempatan nih buat investasi bisnis. Ada sesi lagi teman-teman gitu Mas ya. Irul, ya Mas Irul juga, ayo tingkatkan ya trainingnya ya supaya nggak hanya digital marketing aja ya gitu Mbak, nanti kita harus ngobrol tuh. Saya mau di detox ya. Kita akan ada sesi lagi teman-teman dengan Coach Paula dengan tema yang berbeda. So, jadi sekarang malam ini terima kasih banyak Coach Paula nih karena memang sudah jam 8 juga. Saya takut ganggu waktunya Coach Paula dan teman-teman semua. Terima kasih banyak buat insight-nya tentang financial coach di saat pandemik ya. Baik teman-teman, demikian Instagram live kita kali ini membahas how to be a financial coach saat pandemik bersama dengan Coach kita, Coach Paula tercinta, seorang professional coach dari Loop Institute dan juga founder The Changemaker Consulting ya. Nah, harapan kami semoga teman-teman dapat memetik manfaat dari sini, dari obrolan kita kali ini, dan semakin bertambah lagi pemahamannya mengenai pengetahuan mengenai perencanaan keuangan, khususnya untuk dunia financial coaching ya. Jangan lupa cek terus jadwal kegiatan kami di Instagram Cerdas Keuangan. Jangan lupa follow Coach Paula @paula.sembiring ya untuk berbagai hal terkait dengan coaching atau financial coaching gitu ya. Saya Rina Juwita dan juga Kak Paula Sembiring, professional coach dari Loop Institute. Mohon pamit undur diri. Terima kasih Coach Paula. Semoga sehat selalu, stay safe, stay healthy. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa nanti akan ada sesi lagi ke Coach dengan kita ya. Ya, Pak Irsan. Salam. Terima kasih. Nelly semua. Salam. Sehat semua Mbak Juwita. Salam sehat. Ya, sip. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Coach.